Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, jadi kita kali ini akan melanjutkan proses pengembangan media pembelajaran yang sudah kita laksanakan dari beberapa minggu yang lalu ya. Nah, di tahap development ini ya, setelah kemarin kita menyelesaikan proses analisis sudah, kemudian desain sudah, lalu kemudian kita masuk ke tahap ketiga yaitu development. Di mana di tahap ini kita akan mulai untuk memproduksi apa yang sudah kita desain. Nah, di materi kali ini saya akan mencoba membawakan pengantar ya, kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan ya, atau yang perlu kita perhatikan ketika kita mengelola sebuah proyek pengembangan. Oke, langsung masuk ke materinya. Jadi nanti akan ada 5 hal yang perlu adik-adik lakukan dan perhatikan ya, ketika kita melaksanakan suatu proyek pengembangan media. Yang pertama adalah tahapannya. Kira-kira nanti tahapannya itu seperti apa, kemudian yang dilakukan di setiap tahapan itu apa, ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah peran dan tanggung jawab tim produksi. Jadi karena kita bekerja secara kelompok, otomatis kita harus ada pembagian tugas yang jelas sehingga nanti proyek pengembangan itu bisa kita selesaikan sesuai dengan apa yang kita mau secara tepat waktu gitu. Jadi bekerjanya harus efisien. Kemudian yang ketiga adalah gimana cara kita mengelola proses produksinya ya. Jadi komponen-komponen apa saja yang harus kita buat, kemudian apa aturan-aturan yang harus kita penuhi gitu. Kemudian ada materi tambahan yaitu untuk meminimalisir konflik ya. Jadi saya rasa ini masalah yang terjadi di semua tim, di semua kelompok dalam project apapun ya. Jadi pasti konflik itu bisa saja terjadi. Entah itu konflik yang positif, misal berbeda pendapat, punya pandangan yang berbeda itu kan sebuah hal yang positif, atau hal yang negatif gitu. Misalnya ada ketidakseimbangan porsi bekerja dan lain sebagainya. Nah itu harus kita minimalisir dalam kita mengelola sebuah project. Kemudian yang terakhir adalah gimana cara kita mengevaluasi produk yang kita kembangkan. Nah, itu nanti di bagian terakhir. Oke, sekarang masuk ke yang pertama. Oke. Nah, untuk proses yang atau hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan sebuah proyek pengembangan adalah proses produksi. Nah, proses produksi sendiri dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah praproduksi, di mana pada tahap ini kita merencanakan proses produksi yang akan kita lakukan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dibuat ya untuk memudahkan kita agar kita punya goal yang jelas nanti. Kemudian ketika melaksanakan proses produksi bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kita membuat deskripsi dari produknya dulu ya. Kenapa deskripsi ini penting? Ya, deskripsi ini penting agar semua anggota tim ya nanti tahu kira-kira mau membuatnya produknya itu seperti apa gitu. Jadi biar satu tim itu punya punya kesamaan visi, termasuk nanti kalau ada supervisor di sini supervisornya saya ya. Jadi biar saya ngerti kalian tuh mau buat apa melalui deskripsi produk ini. Kemudian yang kedua adalah timeline, jelas ya, karena kita waktunya sangat terbatas ya. Kemungkinan kalau untuk di materi ini mungkin kita nggak sampai 2 bulan ya proses pengembangannya, sehingga timelinenya harus jelas ya. Di minggu pertama melakukan apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, nah itu harus jelas, kegiatannya juga harus jelas sehingga nanti kita bisa selesai tepat waktu. Terakhir, bukan terakhir, selanjutnya adalah pembagian tugas ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, harus ada pembagian tugas yang jelas sehingga saya juga bisa memantau nanti adik-adik kira-kira si A ini ngapain, si B itu ngapain, si C itu ngapain. Jadi biar jelas pembagian tugasnya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan. Otomatis ketika kita mau mengembangkan sebuah media pembelajaran, kalian akan butuh alat, butuh bahan, dan tentu saja butuh biaya. Nah, saya pengen kalian belajar juga untuk uh, merencanakan kira-kira berapa biaya yang akan saya keluarkan ya. Biar nanti jelas ketika kita tidak merencanakan itu ya, kita sudah mulai mengembangkan terus di tengah-tengah ternyata ada biaya yang kita tidak sangka itu akan ada gitu. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada keberhasilan pengembangan kita ya. Jadi kita rencanakan dulu dari awal biar kita
tahu kira-kira nanti berapa biaya yang harus saya keluarkan, apa saja yang saya perlu untuk siapkan, dan sebagainya. Oke, nah kemudian di tahap kedua yaitu proses produksi. Di proses produksi ini intinya adalah ya kita mulai mengembangkan produknya gitu. Nah, yang harus kita buat adalah logbook ya. Jadi apa yang dilakukan oleh setiap anggota tim itu harus terkontrol. Jadi biar jelas biar manajernya ya siapapun nanti yang memimpin proyek itu bisa memantau, oh si A ini sudah melakukan tugasnya atau belum, si B ini gimana, si C ini progresnya sampai mana. Nah, itu kita pantau melalui logbook kegiatan. Nah, di pos produksi ya ada pengawasan produk, diseminasi, dan presentasi, termasuk nanti ini kurang satu ada evaluasi ya, termasuk kita nanti memvalidasi apa yang sudah kita buat gitu oleh ahli. Nanti ahlinya bisa siapa saja, Dedek bisa memvalidasi ke, misal kalian membuat media pembelajaran ya ke ahli media, misal kalian membuat termasuk instrumen penilaian ya ke ahli asesmen gitu. Ya, jadi biar produknya itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Oke, nah itu terkait proses produksinya ya. Kemudian yang kedua adalah organisasi tim produksi. Jadi intinya adalah peran ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah peran setiap anggota itu harus jelas. Kenapa begitu? Biar tidak ada overlap nanti. Ada anggota yang kerja, ada yang enggak gitu. Jadi biar semuanya punya peran masing-masing. Nah, perannya itu sendiri nanti tergantung dari media apa yang mau dibuat. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menentukannya kira-kira produk apa yang mau dibuat, nah kita tentukan siapa nanti manajernya. Kalau misalnya produknya itu membutuhkan desain, ya berarti siapa yang mendesain grafisnya. Kalau dia butuh suara, ya siapa yang bertanggung jawab atas itu. Jika dia melibatkan program, ya siapa yang bertanggung jawab gitu. Tentu saja nanti peran ini akan berbeda-beda sesuai dengan jenis produknya gitu. Oke, lanjut ya. Oke, yang ketiga adalah mengelola proses produksi. Nah, ada 3 hal yang perlu di, 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 diperhatikan ketika mengelola sebuah proses produksi. Yang pertama adalah waktu. Kedua, sumber daya. Ketiga adalah menjaga kualitas dari produk yang mau dikembangkan. Gitu. Nah, untuk mengelola itu kita bisa membuat atau menggunakan tabel bantuan gitu. Nah, ada beberapa jenis atau tabel yang bisa kita gunakan. Yang pertama untuk pengelolaan waktu ya, kita bisa menggunakan kalender produksi. Ada kalau dalam skala kecil ya, kita mengembangkan produk dalam skala kecil. Ya, ini yang kita lakukan ya. Jadi kita nanti bisa menggunakan kalender produksi atau bisa menggunakan Gantt chart, Per chart, dan CPN chart kalau dia dalam skala besar. Nah, seperti apa sih kalender produksi itu? Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi ada waktunya, ada tanggalnya, kemudian apa yang dilakukan. Misalnya 4 itu meeting gitu dengan klien, kemudian tanggal 6 nanti pre-produksi, tanggal 11 itu menyelesaikan skrip jika kita membuat video, kita membuat animasi dan lain sebagainya, kemudian membuat storyboards. Nanti apa itu storyboard? Nanti akan kita bahas juga. Dan seterusnya. Jadi nanti jelas pembagian waktunya. Ya, kalau di sini berarti bekerjanya itu setiap hari Selasa dan Kamis, gitu misalnya. Oh, ada Senin yang juga ada bekerja tanggal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia dalam atau skala besar ya, kita bisa menggunakan Gantt chart. Jadi di sini kegiatannya, kemudian ini waktunya. Jadi berapa lama? Misal di sini, oh berarti dia 2 hari gitu, untuk memproduksi skripnya. Kemudian untuk mendevelop storyboardnya, oh dia butuh hari kedua sampai hari ketiga, berarti dia 2 hari. Gitu. Ya seperti itu kurang lebih ya. Ada per chart ya, per chart itu seperti ini, jadi dimulai dari start. Kalau per chart dia tidak melibatkan tanggal ya, jadi saya tidak menyarankan seperti ini. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan kalender produksi saja karena kita skalanya kecil, atau menggunakan Gantt chart.
Tapi nanti saya sudah membuat format untuk chart yang bisa kita gunakan dalam kegiatan yang kita lakukan. Oke. Nah, selanjutnya adalah gimana menjaga kualitas ya. Untuk menjaga kualitas ini kita bisa menggunakan banyak tools ya. Yang contoh di sini adalah storyboard dan prototype. Storyboard ini intinya adalah gambaran alur. Kalau misalnya kita membuat animasi, membuat video, kita membuat sesuatu yang sifatnya itu timeline gitu. Nah, storyboard ini penting. Jadi nanti intinya adalah biar kita ngerti nanti, oh, menit kesekian itu apa yang ditampilkan ya, kemudian alurnya urutannya seperti apa begitu. Nah, kalau misalnya kita mengembangkan software gitu, misalnya laboratorium virtual, nah nanti istilah storyboard ini lebih dikenal dengan navigation layout ya. Jadi setelah halaman utama itu kalau diklik tombol ini nanti arahnya kemana, kalau di tombol klik nanti akan saya berikan contoh. Kemudian yang kedua adalah prototyping ya. Jadi prototyping ini adalah intinya adalah kita membuat produk awal ya sebelum produk yang jadi gitu. Produk awal itu ya produk yang masih belum sempurna tentu saja, tapi itu sudah memberikan gambaran keseluruhan produknya nanti akan jadi seperti apa gitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi navigation layout ya. Jadi dari home screen gitu, misalnya ada tombol tuh ada help, ada my report card. Kalau tekan tombol help kita nanti oh arahnya itu kemana gitu. Oh, kalau dari home screen gitu misalnya, oh dia akan mengarah ke writing mechanics, kemudian uh, writing mechanic 2, writing mechanic 3 gitu. Sorry. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi alurnya gitu, lebih ke dari home screen, kemudian di situ ada tombol apa, ada arahnya kemana, kemudian dari writing ini kalau misalnya dia sudah selesai, dia oh masuk ke quiz 2. Kalau writing ini sudah selesai, dia masuk ke quiz 3, 2 dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah contoh, nah ini navigation layout, yang ini adalah storyboard. Jadi slide 1, nanti tampilannya apa sih? Oh ini adalah tampilan gambarannya, kemudian screen teksnya itu apa, kemudian jika ada videonya itu apa, kalau ada gambar itu gambar apa, dan filenya itu di mana, namanya apa. Nah, itu perlu kita rencanakan seperti itu kalau kita membuat dalam bentuk atau media dalam bentuk timeline, misal video, animasi, dan lain sebagainya. Nanti tergantung dari apa yang mau dibuat ya. Kalau membuatnya itu dalam bentuk fisik, misalnya torso, nah itu bisa kita pakai prototype saja ya nanti. Atau misalnya dia itu bisa torsonya itu punya fitur apa, nah nanti dibuat dalam navigation layout-nya. Ya, misal oh dari bentuk ini ternyata kalau dibuka nanti akan jadi apa gitu. Ya, nanti tergantung dari media yang mau dikembangkan. Oke. Selanjutnya ya, nah ini juga penting ya untuk memanajemen konflik. Jadi menurut Brown ya 2001 itu ada tiga kunci utama ketika kita mengelola sebuah project agar tidak terjadi konflik. Ya, intinya strategi membangun komunikasi gitu. Ada tiga hal. Yang pertama adalah harus saling menghargai. Artinya setiap orang itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda karena punya sudut pandang beda, punya keahlian yang berbeda-beda gitu. Misal orang yang ahli dalam desain grafis pasti punya pendapat yang berbeda ketika menghadapi masalah dibandingkan dengan orang yang ahli misalnya tadi apa ya, sound engineer gitu misalnya. Pasti punya pandangan yang berbeda karena keduanya punya ekspektasi yang berbeda-beda gitu. Nah, termasuk nanti adik-adik juga seperti itu ya. Jadi harapannya saling menghargai gitu. Setiap orang silahkan mengajukan pendapatnya untuk memperoleh produk yang terbaik. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah diskusi berkala ya. Jadi nanti meskipun kita itu ketemu kuliahnya hanya seminggu sekali, tapi saya harap diskusinya tidak seminggu sekali ya. Jadi nanti dalam 1 minggu itu paling tidak lakukan di grup WhatsApp, tidak harus ketemu, tidak harus pakai Zoom dan sebagainya. Di grup WhatsApp aja cukup gitu. Jadi apa yang dilakukan nih minggu ini gitu. Kemudian kalau ada kesulitan ya disampaikan. Intinya jaga ritme kerjanya biar nanti selesai tepat pada waktunya. Kemudian spesifikasi ini yang paling penting ya. Jadi setiap orang harus punya spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai ada overlap ya. Dua orang melakukan hal yang sama nanti tidak jelas.
nanti ada satu yang bekerja, satu nggak kelihatan. Ya, jadi nanti akan ada iri loh, saya sudah bekerja, dia kok tidak bekerja, tapi nilainya sama gitu. Nah, nanti harus dijelas setiap orang tanggung jawabnya apa, biar uh, tim itu lebih bekerjanya lebih efisien gitu. Oke. Yang terakhir adalah evaluasi atau validasi. Uh, jadi ini adalah tahap terakhir, nanti setelah produknya jadi kita validasi. Intinya validasi itu nanti kita sampaikan produk itu ya kepada orang yang ahli dalam bidang itu, kemudian untuk dinilai kira-kira dia sudah sesuai atau belum gitu. Ya, ini nanti terakhir kita akan bahas nanti setelah presentasi produknya. Oke, nah di minggu ini ya, di project minggu ini, maka uh, untuk mengawali proses development ini, adik-adik perlu menyusun 4 hal. Yang pertama adalah buat deskripsi produknya, tidak usah terlalu panjang. Kemudian nanti timeline kegiatan, ada rencana anggaran ya, rencana anggaran kira-kira kalian akan butuh apa, dananya berapa ya, tolong direncanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah logbook. Logbook ini diisi selama proses pengembangan berlangsung. Ya, ini adalah lembar kerja dari proses development ya, media yang akan kita kembangkan ya. Pertama adalah ada deskripsi produknya. Nanti ceritakan kira-kira yang mau dibuat itu produknya seperti apa. Kemudian timeline kegiatan ya, ini dibuat di awal. Jenis kira-kira tahapannya tuh mau ngapain aja. Misal tahap kegiatan pertama menyusun storyboard, nanti dilakukan di November minggu pertama gitu misalnya. Kemudian tahap kedua nanti apa, dilakukannya di minggu keberapa gitu. Nah, nanti direncanakan sampai akhir di awal. Kemudian rencana anggaran ini juga penting ya. Nanti kira-kira butuhnya apa aja sih untuk mengembangkan produk itu gitu. Termasuk hitung biayanya. Jadi kita bisa memperkirakan nanti biaya yang harus kita keluarkan itu berapa gitu. Ya. Karena pasti adik-adik punya anggaran masing-masing ya, punya kemampuan masing-masing. Jadi biar nanti sesuai gitu dengan kemampuan kita. Oke. Nah, yang terakhir adalah logbook. Logbook itu diisi selama proses pengembangan ya. Jadi setiap orang nanti melakukan apa. Misal nomor 1 tanggal 20 November gitu misalnya. Pak Ijo sebagai manajer itu melakukan apa. Nanti ditulis di situ. Oh, nomor 2 nanti tanggal berapa nanti diisi ya, masing-masing orang nanti mengisi aja. Ini bisa dibuat dalam Google Doc gitu misalnya. Jadi setiap orang bisa mengisi masing-masing, dia melakukan apa langsung isi gitu. Jadi nanti saya juga bisa mengontrol setiap orang nanti sudah bekerja ngapain aja gitu selama proses pengembangan. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk materi minggu ini. Intinya adalah adik-adik mulai mengerjakan proses pengembangan. Nanti untuk lembar kerja ini akan saya share, kemudian kalian isi lalu dikembalikan ke saya. Kecuali untuk logbook, nanti adik-adik mengisi ya. Ini nanti akan dikirimkan ke saya setelah proses pengembangannya selesai. Jadi, atau selama prosesnya kalau dibuat dalam Google Doc, jadi nanti saya diberikan akses untuk melihat, biar saya tahu setiap minggunya itu siapa melakukan apa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar atau bisa ditanyakan secara langsung. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang aspek desain grafisnya. Ya, jadi kalau misalnya kita mengembangkan media, tentu desain grafisnya itu jadi salah satu hal yang penting karena akan membuat produk kita jadi lebih menarik gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan bekerja adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.